Karena udah banyak publisher-publisher yang digital, kayak misalkan Wattpad, Noveltoon, banyak banget deh itu ya. Orang-orang yang disebut pekerja buku itu apa bisa hidup? Produksi buku dari penerbit-penerbit konvensional itu emang jauh menurun dibanding sebelum-sebelumnya. Tapi di sisi lain ini sebenarnya peluang juga sebenarnya buat penerbit untuk melakukan lebih banyak eksplorasi. Para penerbit sebenarnya bisa belajar dari industri musik ya, yang beralih dari media piringan hitam, kaset, CD dan sebagainya ke media digital sekarang. Bagaimana mereka itu memasarkan, kemudian bagaimana mereka meminimalisir pembajakan, dan bagaimana mereka bisa mendapatkan keuntungan dari situ. Ini dunia penerbitan belum masuk ke situ gitu. Mereka masih mencari cara bagaimana caranya menyiasati itu gitu. Oke teman-teman, kita ketemu lagi di Unboxing Friend. Unboxing Friend kali ini, gue pengen ngobrol sama temen gue ini tentang dunia perbukuan. Ya, kita tahu kan sekarang zaman digital, dan dia ini adalah orang yang berkutat di dunia perbukuan ya, penerbitan, editing, segala macam dan siapa nama lu? DJ. Lo panggilannya DJ aja ya? Iya. Oke. Kita udah sama DJ. Kondisi hari ini, lo tuh di dunia penerbitan, atau gue nyebutnya yang benar dunia perbukuan atau dunia penerbitan ya? Ya dua-duanya bisa sih sebenarnya gitu kan. Karena memang penerbitan ya terkait ya sama dunia perbukuan gitu ya. Oke, berarti. Cuman kalau penerbitan itu lebih ke aspek produksinya, sementara kalau perbukuan itu lebih luas, menyangkut masalah distribusi dan segmen pembacanya. Gitu. Ya distribusi, pemasaran, termasuk di dalamnya penjualan gitu. Ya. Oke, kita sepakati dunia perbukuan aja lah ya. Oke, lu sejak atau lu udah berapa lama ada di dalam dunia perbukuan? Kalau secara resminya kerja di penerbitan, itu mungkin sekitar hampir 20 tahun ya. Wow, 20 tahun. 3 tahun di sebuah penerbit besar di Bandung. Sebut nama nggak? Boleh ya. Boleh. Di penerbit Mizan ya. 3 tahun dan 15 tahun di penerbit Lentera Hati. Oh iya. Lentera Hati itu kalau nggak salah punya Pak Quraish Shihab ya? Iya betul. Dan kedua penerbit ini dalam kategorisasi dunia penerbitan di Indonesia itu biasanya dikelompokkan ke dalam penerbit buku-buku keagamaan gitu. Karena memang sebagian besar buku-buku yang diterbitkan itu adalah buku-buku keagamaan, meskipun kedua penerbit ini juga menerbitkan buku-buku lain selain buku keagamaan gitu. Iya, gua ingat dulu ya, zaman dulu itu taunya memang itu penerbit agama. Ya. Tapi ternyata ada buku-buku sastra juga ya. Buku sastra, buku-buku how to, kemudian buku-buku anak dan sebagainya gitu. Jadi genrenya itu memang beragam, tapi memang kalau dipresentasikan itu mungkin 60-70% itu buku-buku keagamaan gitu. Makanya ada label kalau Mizan dan Lentera Hati itu dikategorisasikan sebagai penerbit buku-buku keagamaan. Gitu. Di Mizan itu dari tahun 2002 sampai tahun 2005 sebagai editor. Kemudian di penerbit Lentera Hati itu dari tahun 2005 sampai 2015 sebagai manajer redaksi. 2015 berarti lo udah keluar dari korporat ya? Udah tidak bekerja di penerbitan. Tetapi lo masih aktif di dalam dunia tersebut? Walaupun sudah tidak bekerja di korporat lah, istilah di korporasi ya? Tetap sebagai pekerja buku gitu ya. Saya dan teman-teman tuh biasanya menyebut diri itu sebagai pekerja buku gitu. Pekerja buku ya? Iya, sebagai pekerja buku sampai sekarang.
Oh. Iya, jadi ya istilahnya itu freelance ya. Baik sebagai penerjemah, sebagai editor, ataupun pengemasan buku gitu ya. Lu sampai sekarang masih nih, berarti masih ada penerbit-penerbit buku yang benar istilahnya penerbit buku konvensional lah gitu ya. Di era yang sekarang udah sangat digital. Ada memang. Masih ada ya? Iya. Dan kalau gue ke toko buku nih, terakhir gue ke toko buku bulan lalu kan, itu buku sekarang gila-gila loh, harganya mahal-mahal banget. Iya. Itu. Gue sempat mikir sih, ini masih ada yang beli apa? Dan orang-orang yang disebut pekerja buku itu apa bisa hidup di dalam dunia yang konvensional itu? Sementara sekarang udah banyak penerbit-penerbit yang istilahnya itu di platform digital gitu. Iya. Tetap ada segmen pasar ya yang menerima dan mengkonsumsi buku-buku yang diterbitkan oleh penerbit-penerbit ini gitu ya. Tapi memang ceruknya tidak sebesar dulu lagi gitu ya. Ya mungkin ini keterkejutan ini sama dengan atau rasa keheranan ini sama dengan kita terhadap radio ya. Kita berpikir emang itu radio masih ada yang dengar gitu kan ya. Nyatanya kan memang tetap ada segmen pasar yang menerima siaran radio. Begitupun dengan buku gitu ya. Jadi tetap ada. Terus lo ngelihat, lo sebagai pribadi nih ya, sebagai pribadi lo ngelihat kondisi sekarang di mana sekarang kan anak-anak sekarang kalau mau nulis istilahnya ya, nggak lagi berpikir harus dalam bentuk buku fisik. Karena udah banyak publisher yang digital, kayak misalkan Wattpad, Noveltoon, banyak banget deh itu ya. Lu ngeliat itu sebagai tantangan dan lu gimana mau menghadapi itu, menyiasati? Ya kan kalau kita lihat itu kan penerbit yang menerbitkan buku-buku fisik ya, itu kan biasa dikategorikan oleh para analis itu sebagai penerbit buku konvensional itu ya. Kemudian ada juga yang menerbitkan buku secara mandiri, itu disebut sebagai self-publishing gitu ya. Self-publishing. Itu pun medianya masih menggunakan kertas, buku fisik ya. Dan ini yang sedang marak itu adalah digital publishing ya, penerbit buku-buku digital itu ya. Dan ini sebenarnya memang buat penerbit-penerbit yang konvensional, baik yang corporate maupun yang self-publishing ini, ya sebuah tantangan karena memang sebagian pasar mereka itu direbut oleh digital publishing ya, atau penerbit digital itu ya. Tapi memang satu hal yang menjadi catatan bahwa penerbit ini tidak tinggal diam gitu kan. Mereka juga mulai bertransformasi untuk menyesuaikan diri ya, agar buku-buku yang mereka terbitkan pun itu bisa dibaca oleh generasi sekarang yang sepertinya lebih nyaman membaca di atas layar gitu ya, ketimbang di atas kertas gitu. Itu bisa terlihat dari usaha-usaha yang mereka lakukan untuk mendigitalisasi terbitan-terbitan yang tadinya bukunya itu fisik ke dalam bentuk digital gitu ya. Walaupun sebenarnya cuma beda platform aja. Kalau yang fisik itu medianya kertas, sementara yang sudah didigitalisasi itu ya medianya layar kayak semacam itu. Tapi tampilannya sama masih. Itu sebenarnya masih transformasi yang setengah hati sebenarnya gitu kan ya. Tantangannya sebenarnya dengan adanya platform digital ini sebenarnya penerbit terutama untuk buku-buku yang sastra atau buku-buku anak sebenarnya peluang kreativitasnya akan lebih besar. Karena kalau dulu mereka mencetak buku banyak gambar, kemudian dengan full color dan sebagainya, mereka berhitung dengan biaya cetak yang membludak. Nah, dengan adanya platform digital ini itu pengaruhnya nggak terlalu signifikan terhadap biaya produksi. Oh gitu, enggak? Iya. Ya kan digital sama aja kan? Iya. Ya kalau di buku fisik, buku kertas. Kalau yang misalnya bukunya yang hitam putih itu kan biasanya kayak gini ya, bukunya hitam putih ini itu kan biasanya dibilangnya cetak dua warna, black and white gitu ya. Jadi cuma sekali naik. Nah kalau sementara yang full color ya kayak seperti covernya ini gitu, ada gambar dan sebagainya, maka itu biasanya 4 kali naik. Karena ada 4
warna. Ya, CMYK itu ya. Iya, betul kayak gitu. Atau kalau di monitor itu RGB itu kan. Nah, gitu. Jadi ya itu otomatis ada pembengkakan biaya produksi sehingga penerbit-penerbit konvensional itu sangat berhitung. Kalau mereka akan menerbitkan buku dengan full color, banyak ilustrasi, belum lagi kertas yang biasa digunakan untuk penerbit yang hitam putih, itu nggak bisa dipakai untuk kertas yang menerbitkan buku full color. Dia harus yang art paper yang permukaannya licin, biar warnanya itu nggak bleber ya, istilahnya itu, semacam itu. Jadi di satu sisi ini memang suatu apa sih saya bilang ini? Satu pukulan ya, satu pukulan karena memang ini bisa dilihat dari produksi buku dari penerbit-penerbit konvensional itu memang jauh menurun dibanding sebelum-sebelumnya. Terus kemudian dari tema-tema yang mereka angkat pun semakin tersegmentasi. Tapi di sisi lain ini sebenarnya peluang juga sebenarnya buat penerbit untuk melakukan lebih banyak eksplorasi di dalam terbitan-terbitannya gitu. Gue ngelihat ya tantangannya nggak cuman transformasi dari cetak ke digital sekarang nih. Ada tantangan lain yang anak-anak sekarang itu trennya itu bukan membaca tetapi menonton. Menonton berarti audiovisual ya. Audiovisual. Itu. Bagaimana lo melihat tren audiovisual di mana sekarang orang lebih banyak nonton film, nonton podcast ketimbang baca buku? Gitu. Ada nggak ini menjadi sebuah tantangan buat lo gitu? Itu nggak terlalu signifikan sih gitu ya. Seperti kita lihat bahwa tulisan-tulisan atau buku-buku yang ditampilkan dalam platform digital kayak novel-novel dan sebagainya, itu pembacanya tetap banyak gitu. Para pemamah teks ya, jadi bukan nih penonton video dan musik, itu tetap ada gitu. Walaupun bagaimana, sepertinya masih dalam jangka waktu yang lama orang itu tetap membutuhkan teks, maksudnya itu membaca gitu ya, kayak semacam itu. Jadi sebenarnya nggak terlalu signifikan ya. Tinggal memang bagaimana teks ini bisa dikemas semenarik mungkin. Itu aja masalahnya. Dan mungkin problem yang dihadapi ini para penerbit sebenarnya bisa belajar dari industri musik ya, yang beralih dari media piringan hitam, kaset, CD dan sebagainya ke media digital sekarang. Bagaimana mereka itu memasarkan, kemudian bagaimana mereka meminimalisir pembajakan, dan bagaimana mereka bisa mendapatkan keuntungan dari situ. Ini dunia penerbitan belum masuk ke situ gitu. Mereka masih mencari cara bagaimana caranya menyiasati itu gitu. Sementara dunia musik kan itu sekarang udah jarang sekali ya yang memasarkan lagu menggunakan media CD atau piringan hitam, paling untuk collector edition. Untuk collector edition. Paling gitu. Kebanyakan ya rata-rata udah streaming gitu ya. Kayak tapi tetap ada keuntungan yang mereka dapat kan? Ada. Iya, itu. Di dunia penerbitan itu belum ketemu ininya. Caranya bagaimana tetap apa sih namanya mengambil keuntungan dengan perubahan platform ini gitu. Jadi sebenarnya tantangannya lebih ke aspek distribusi sebenarnya. Dengan transformasi yang tadinya based on paper, buku berdasarkan kertas cetakan, based on printing gitu kan, ke yang based on digital gitu ya. Jadi sebenarnya ini peralihan ini mengakibatkan terjadinya perubahan dalam pola distribusi. Jadi kalau dulu itu buku dipasarkan melalui toko buku, ya sekarang itu melalui platform-platform yang ada, yang sebenarnya cukup membantu penerbit karena memang harus diakui hampir 50% keuntungan penerbit itu diambil oleh toko buku. Toko buku ya? Iya. Bukan distributor? Ya distributor masuknya di situ. Ya. Distributor itu sampai ke toko bukunya. Toko buku itu bisa sampai 40% dari harga jual. Jadi penerbit itu cuma kebagian 60%, kemudian dia membagi buat biaya operasional, buat penulis, karyawan, dan seterusnya. Jadi kalau di bersihnya itu paling penerbit cuma dapat di kisaran antara 20-25%. Berarti gedean distributor dapatnya. Distributor tuh paling
happy ya untuk bisnis perbukuan ya. Ya sebenarnya dengan perubahan ini yang paling dirugikan sebenarnya distributor. Distributor dengan iya karena dengan jaringan toko bukunya gitu ya. Jaringan toko bukunya. Iya. Mereka juga kalau tidak bertransformasi ke distribusi digital, justru mereka yang sebenarnya paling merugi. Dalam distribusi buku, itu kan tadi lo bilang ada pembajakan ya. Iya. Itu kan kayak susah betul. Susah apa ya? Makanya tadi gua bilang kan meminimalisir. Bukan menghilangkan. Karena memang ya kita semua pernah menjadi konsumen hasil bajakan lah gitu. Iya, betul. Entah dalam bentuk game, bentuk ada dan sebagainya kayak gitu. Makanya memang mereka satu atau dua langkah di depan. Jadi mau dicegah kayak apapun mereka selalu punya cara untuk menyiasati itu gitu ya. Apalagi dengan konten digital yang katanya lebih mudah ya. Lebih mudah. Iya, gitu. Karena gua sendiri mengalami kan, gua pakai gadget untuk baca buku, ternyata ketika gue cari di Kindle ya. Itu kan gadget untuk baca buku tuh itu, dan dia kerennya itu bukunya memang disediakan juga dari platform Amazon gitu. Di Indonesia gue belum nemu sih yang kayak gitu ya. Gitu. Nah penerbit sedang berhitung itu. Nah tapi ternyata itu juga tidak lepas dari pembajakan. Pembajakan ya. Banyak juga ternyata. Mau nyari buku apa, ada PDF-nya. Nah sekarang kalau di industri musik itu gimana tuh menyiasatinya tuh? Gue nggak tahu dah tuh. Ya pokoknya mirip-mirip lah gitu kasusnya itu gitu kan ya. Sama-sama sebuah produk dalam format digital, ya pasti akan menyisakan celah buat terjadinya pembajakan. Makanya oke lah itu mah kita anggap sebagai sesuatu yang tak bisa pembajakan itu mungkin ibarat kasus maling atau pencurian yang selalu ada di zaman ke zaman gitu aja loh mungkin ya. Iya semacam itu. Makanya yang bisa dilakukan hanya meminimalisir. Jangan sampai kecurangan yang mereka lakukan itu mengambil terlalu banyak itu dari keuntungan yang diperoleh penerbit. Kemarin gue kebetulan main ke perpustakaan di sebuah desa di Bekasi. Perpustakaan itu keren banget bangunannya ya. Tapi selama gue beberapa hari di sana, gue ngelihat pengunjungnya nggak lebih dari 10 orang. Ya, kan emang dari dulu begitu. Iya, gue mikir sebenarnya gimana ya cara meningkatkan minat baca masyarakat kita itu. Karena itu kan berpengaruh kepada penjualan ya, dan mempengaruhi penghasil atau kebutuhan hidup para pekerja buku nggak gitu. Sebelum ada dalam media digital ya, sebenarnya perpustakaan sepi itu memang udah dari dulu gitu ya. Selalu sepi ya. Dan gue bilang agak kurang setuju sih sebenarnya kalau dibilang minat baca kita itu rendah gitu. Yang rendah itu minat beli sebenarnya. Minat beli. Ya, gitu. Itu gue sepakat tuh. Karena memang biasanya kan dalam 1 tahun itu ada 3 event besar pameran dalam bentuk pameran buku di Jakarta. Itu biasanya ada Indonesian Book Fair, kemudian ada Jakarta Book Fair, dan juga ada Islamic Book Fair. Nah. Itu masih ada nggak sih? Kalau Islamic masih ada. Oh, masih ada ya? Tapi kalau Indonesian dan Jakarta nggak tahu juga gua gitu ya. Nah itu biasanya penjualannya luar biasa itu. Satu, karena memang diskonnya gede. Gitu. Yang kedua, biasanya itu kan sebuah buku itu ada masa edarnya. Kalau dalam misalnya sekian bulan dia penjualannya nggak lebih dari misalnya 10 atau 20, maka dia turun dari rak buku gitu ya. Dan masuk ke gudang penerbit. Nah biasanya ketika pameran itu dikeluarin lagi sama penerbit tuh. Dengan diskon yang bisa sampai 60-70%. Dan banyak yang beli. Itu kan sebenarnya sebuah indikator yang menunjukkan bahwa sebenarnya minat baca tetap ada, cuman mungkin selama ini terhalang oleh tingginya harga buku gitu. Karena memang harga-harga komponen sebuah buku, terutama yang paling pokok itu kertas, itu memang sangat tinggi gitu ya, sehingga mengharuskan ditambah lagi memang biaya distribusinya juga tadi gitu. Yang hampir mencapai 40% tuh untuk distributor gitu. Gila ya, berarti harga kertas itu memang yang paling mempengaruhi. Paling mempengaruhi.
itu yang selama ini pemerintah juga nggak punya strategi bagaimana agar harga kertas murah ya. Perbandingannya gini lah, kalau misalnya HPP ya, HPP itu harga pokok produksi sebuah buku misalnya, itu ada di angka misalnya satu buku itu harganya misalnya 10.000 ya, 10.000. Itu biaya praproduksi ya, dari mulai editing naskah, terjemahan, editing naskah, layout sampai naskah itu siap cetak. Itu paling ada di kisaran 2-3.000. Tuh. Cuma segitu? Iya. Dari 10.000? Dari 10.000. Kok murah banget ya? Murah. Nah, biaya cetaknya per eksemplar itu jatuhnya bisa kena di angka misalnya 6-7.000. Itu kan hampir 2 kali lipat dari ini. Ya contoh misalnya, kalau biaya praproduksinya itu misalnya menghabiskan uang sekitar 15-20 juta misalnya gitu kan ya. Kalau itu cetak 3.000 eksemplar, maka mungkin buat biaya cetaknya itu butuh antara 100-200 juta gitu. Untuk biaya cetaknya. Itu kan jauh sekali. Karena jadi memang komponen cetak ini menjadi komponen biaya yang paling tinggi. Ya. Nah, dengan pergeseran ke platform digital, biaya itu kan nggak ada udah gitu. Betul. Nah, itu harusnya kan lebih murah. Iya. Dan ini mungkin kesejahteraan penulis harusnya bisa ditingkatkan, bisa dinaikkan. Cuma sampai sekarang ini memang belum ada mekanismenya yang bisa tadi ya meminimalisir pembajakan, kemudian aman gitu. Jadi sebenarnya tantangannya lebih di situ. Kalau dari segi konten, kalau di sebuah penerbitan konvensional itu kan ada yang namanya dewan redaksi ya. Dewan redaksi inilah yang mengontrol quality sebuah cetakan. Sehingga dia ada yang namanya, kalau penerjemah biasanya di outsource ya, atau di keluar. Itu ada yang namanya editor aja, ada yang namanya editor bahasa ya, ada yang namanya editor isi. Belum ada desainer cover, desainer sampul ya. Kemudian juga ada namanya proofreader. Oh iya, proofreader. Proofreader itu dia yang mengontrol ejaan. Ini baku atau enggak, kemudian typo dan sebagainya. Otomatis ketika naskah itu sudah siap cetak, itu bisa dibilang kondisinya itu ya bersih lah. Tetap ada kesalahan, tapi itu masih dalam batas yang ditolerir. Nah, dengan ada maraknya self publishing, kemudian juga digital ini kan nggak ada unsur proses quality control yang seperti tadi itu. Itu ya. Iya, makanya kalau banyak typo, kemudian kalimat-kalimatnya berantakan dan sebagainya, ya itu karena memang tidak sebagaimana. Ya saya ambil contoh lah. Kualitas teks antara katakanlah Kompas yang tadi Kompas cetak yang sekarang udah beralih ke digital dengan Kompas.com itu jauh, Pak. Iya sih. Iya. Yang tadinya Kompas cetak itu tetap terjaga. Betul. Kualitasnya ini. Nah, kalau yang .com ini mau detik.com mau Kompas.com itu wah udah. Benar. Nah, jadi itu mungkin perbandingannya gitu. Jadi kalau yang karena memang di Kompas yang tadinya atau surat kabar yang tadinya dari surat kabar cetak kemudian beralih ke digital, mereka tetap melakukan proses itu, proses quality control, sehingga ketika sebuah berita atau sebuah konten itu dimunculkan, ya itu sudah melalui proses tadi. Ada disiplin yang memang nggak bisa dilewatin. Bisa gitu dilewatin, tuh dari mulai ya karena memang kan editor itu ini misalnya sebuah buku ya, ini kebetulan ketika saya masih di Mizan ini saya yang menggarap ini, itu bukunya Anne-Marie Schimmel ya tentang Jalaluddin Rumi, Engkaulah Angin Engkaulah Api. Ini jadi seorang editor ini di sini lo sebagai apa? Editor. Iya, sebagai editor. Lanjut. Dari mulai pemilihan naskah ya. Editor itu sudah berperan gitu loh. Oh gitu. Ya, karena editor yang mengajukan ke sidang redaksi. Oh. Ini kayaknya buku ini layak. Pertimbangannya pertama bagus, tapi bagus saja nggak cukup. Kira-kira ada yang beli nggak ya? Iya. Ya, nah atas dasar itu makanya
tidak semua dan sangat sering bukunya bagus, tapi karena menurut perkiraan di redaksi ini kayaknya pembelinya nggak jadi diterbitkan. Sehingga buku yang diterbitkan itu tidak harus buku yang paling bagus sebenarnya. Tapi buku yang kemungkinan lakunya tinggi. Buku yang tidak bagus-bagus amat, tapi kalau di perkiraan bakal laku, itu yang dipilih. Gitu. Kayak semacam itu. Ya kemudian editor juga yang bertugas menghubungi kira-kira buku ini siapa yang cocok ya, apa sih namanya, menerjemahkan. Iya, itu editor juga yang nyari. Dia kan punya database penerjemah. Makanya kalau untuk buku-buku yang tema-temanya sastra supi, pokoknya kayaknya si A, si B dan seterusnya. Nah kemudian setelah terjemahan itu selesai, kemudian si editor itu membaca hasil terjemahan itu, membaca sambil membuat catatan tentang kesalahan-kesalahan penerjemahan itu. Nah setelah itu secara isi dianggap oke, lalu dikasih ke proofreader untuk diperiksa bahasanya, ejaannya, typo dan sebagainya. Itu. Setelah selesai di proofreader, baru nanti kita ke setter layout. Nah si editor ini memberikan gambar, gue mau ini buku ini fontnya pakai ini deh, makanya kasih alternatif atau misalnya tipografinya, kemudian juga ukuran bukunya. Kayaknya kalau buku kayak gini cocoknya ukurannya 13,5 kali 23 atau berapa misalnya kayak begitu kan. Ukuran buku, kemudian bentuk di sini kan ada nomor halamannya di mana, desain isi gitu. Desain editor juga. Desain isi yang mengonsep itu editor. Oh, gitu. Gue pikir selama ini editor hanya memeriksa sebuah naskah. Itu kalau itu sebagian. Tapi kalau editor yang bekerja di penerbitan, dia mengerjakan semua. Itu. Jangan-jangan termasuk konsep cover? Iya, itu. Jadi kalau misalnya ada tulisan yang kita memerlukan koreksi dari pembaca ahli, editor ahli gitu kan ya. Dan dia memang cuma memeriksa naskah doang, gitu kan. Tapi kalau misalnya editor yang bertanggung jawab untuk mengawal naskah ini di penerbitan, dia harus merancang semuanya. Termasuk misalnya covernya. Kita misalnya ingin apa sih kontras warnanya itu pengen yang begini. Kita jelaskan semua maunya kita seperti apa ke desainer covernya. Nanti dia misalnya buat opsi atau alternatif 2-3. Kita pilih dengan sejumlah masukan. Gokil ya, berarti panjang banget untuk jadi satu buku ya? Satu buku. Karenanya sebuah buku itu bisa memakan waktu itu antara 2-3-4 bulan gitu ya. Baru dari mulai naskah masuk. Itu praproduksinya ya? Praproduksinya. Gokil. Gitu. Praproduksinya aja bisa sampai 2-4 bulan. Iya, tapi kan kita kan biasanya karena mengerjakan dalam satu kurun itu, dalam satu saat berbarengan bisa mengerjakan 2-3 buku. Iya. Gitu, kayak semacam itu. Sisi ini yang gue lihat tuh nggak ada di Sep Publishing. Kemudian di platform digital. Makanya kalau isinya kualitas teksnya nggak karu-karuan, ya bisa dimaklumi karena memang tidak ada bagian dalam proses itu yang mengontrol kualitinya. Gue lagi flashback, gue juga pernah menulis dalam bentuk self publishing digital ya, yang bentuknya digital. Sebutlah di Wattpad. Wattpad gitu ya. Emang gue sadari sih setelah gue baca karya gue sendiri, itu beda dengan buku gue yang memang diterbitkan sama penerbit yang konvensional tadi. Apa kayak Jihad Terlarang ya? Jihad Terlarang, Guru Kehidupan. Itu ya memang ternyata memang penulis tetap membutuhkan editor ya. Karena gue ngerasain di situ ada typo, belum lagi ketika gue baca harus ini nggak gini, gue ngemas kalimatnya nih. Nah itu kan juga kalimat macet istilahnya. Kalimat macet ya. Dan itu kan gue merasakan banget ketika di penerbit buku gue yang diterbitkan. Antara naskah asli dengan yang udah jadi, gue bandingin. Kalau nggak ada bantuan dari editor,
nggak akan bagus buku gua. Ya, tapi juga ada juga penulis yang naskahnya tuh nggak mau diusik sama gitu ya, ada editor. Dan memang ada juga editor yang nggak tahu fungsi substantifnya gitu. Nah, gitu. Jadi dia kan mentang-mentang editor, wah itu naskah orang diacak-acak gitu kan ya. Padahal kan sebenarnya tugas paling mendasar dari seorang editor itu kan membantu pembaca untuk memahami gagasan yang mau disampaikan oleh penulis. Ya. Jadi kalau tulisan yang udah bagus, buat apa diubah-ubah? Benar. Tapi kalau buat editor pemula itu biasanya, wah dia pengen kelihatan hasil kerjanya. Ya, gitu. Ada juga ya. Sehingga gitu ya. naskah orang diacak-acak. Gitu. Ketemu sama penulis yang rigid gitu kan, yang anti perubahan gitu kan. Ya udah jadilah tuh. Jadi nggak heran kalau suka terjadi keributan antara editor dengan penulis itu kan ya. Bahkan kalau gua sendiri, terutama ketika mengedit buku-buku Pak Kuresio itu, ketika ada istilah-istilah yang agak kurang tepat tapi itu jadi ciri khas dia, itu gue pertahanin. Gitu. Iya. Boleh nggak gue nanya tentang, lo kan banyak banget buku-buku Pak Kures yang lo edit ya? Iya. Apa saja yang lo lakukan terhadap naskahnya Pak Kures itu sebelum jadi buku? Boleh nggak lo cerita itu? Off the record sih itu. Off the record ya. Gitu ya. Tapi yang jelas yang membahagiakan gue itu komentar pembaca itu bahwa buku Pak Kures itu enak dibaca itu ya. Iya sih benar. Walaupun harus diakui bahwa editor itu jadi sosok yang nggak diperhitungkan. Contoh gini. Iya memang. Ketika terutama untuk kasus buku terjemahan ya. Iya. Ketika misalnya ada sebuah buku bagus ya, itu yang diberi penghargaan itu adalah penerjemahnya. Iya. Iya. Padahal belum tentu naskah awal terjemahan itu sebagus ketika sudah dicetak. Itu sudah ada sentuhan-sentuhan dari editor, tapi editor nggak disebut. Iya. Tapi ketika terjadi banyak kesalahan, kalimat macet, banyak typo. Ini siapa editornya? Gitu. Iya, benar. Langsung editor jadi tertuduh. Benar. Nggak ditanya siapa penerjemahnya. Gitu. Iya, itu nasib seorang editor ya kayak gitu ya. Kayak semacam itu. Ketika bagus nggak dianggap. Ketika jelek jadi sasaran. Dan parahnya, secara institusional itu kayak semacam IKAPI dan sebagainya itu ketika dalam pameran itu memberikan penghargaan kepada penerjemah terbaik. Oke. Nggak pernah ada editor penghargaan terbaik untuk editor terbaik. Iya. Nggak ada. Desainer cover terbaik dan penerjemah terbaik. Penulis terbaik. Iya. 3 itu. Editor terbaik nggak ada. Ini yang sebenarnya. Jadi kan memang secara institusional. Padahal peran editor tuh ya bisa kita rasakanlah membandingkan antara kualitas teks dari buku yang diterjemahkan oleh penerbit konvensional yang melalui proses yang tadi itu dengan buku-buku self publishing dan digital publishing itu kan kita sekarang udah bisa membandingkan kualitas teksnya gitu kan ya. Dari situ kan sebenarnya kelihatan itu ya. Betapa pentingnya peran editor dalam mengolah teks itu ya. Oke. Tapi jadi baik dilupakan dan nggak disebut. Tapi ketika terjadi ada kesalahan, siapa nih editornya? Iya. Semacam itu. Mungkin harus dimulai dengan pemberian apresiasi sama editor-editor yang paling banyak salahnya. Kayak begitu. Kalau ngelihat gitu, editor paling parah di Indonesia gitu kan, baru mungkin tuh baru ada tuh naik panggung tuh editor. Cuma biasanya kalau editor yang sudah punya jam terbang tinggi itu kadang ya saya pernah menangani sebuah naskah gitu ya. Menangani sebuah naskah itu dari seorang profesor UIN ya. Itu dia memberikan naskah ke saya itu 400 lebih halaman. Dan ketika jadi itu jadi sekitar 240 halaman. Berarti hampir separuh dari ini. Dan ketika saya menjelaskan ke penulisnya bahwa yang dibuang itu bukan berarti nggak bagus, tapi dalam
bangunan ide yang dia mau sampaikan ini nggak terlalu relevan. Mungkin bisa dibuat di buku lain, untuk buku lain yang dengan tema tersebut. Artinya ketika kita mampu mengomunikasikan alasan di balik tindakan kita, rata-rata sih bisa penulis itu nerima gitu. Kecuali mungkin memang untuk buku-buku yang non ilmiah ya, kayak prosa atau ini. Kalau novel dipotong sampai sebanyak itu kan bingung kan? Iya, apalagi itu kan fiksi ya. Fiksi ya. Beda ya perlakuan fiksi sama buku-buku yang non fiksi ya. Beda Banget ya. Karena ada pertanggungjawaban ilmiah kali kalau yang di non fiksi ya. Jadi kalau yang buku yang non fiksi itu bahwa satu hal yang mesti dikawal oleh editor itu ya bahwa apa sih namanya, secara konten itu sahih ya, benar dan bisa bertanggung jawab kan, gitu kan. Apalagi mungkin yang paling berat itu kan ada penerjemah gitu ya, yang dia terjemahannya benar, tapi kaku gitu ya. Oh iya, ada tuh buku yang sehingga kita bacanya capek gitu kan ya. Gitu. Opsinya kalau kita mau membuat buku ini enak dibaca, maka dilakukan serangkaian penyesuaian yang terkadang itu mengkhianati teks aslinya gitu. Dari sisi gramatikanya apa semua kayak begitu, tapi tetap pesannya mau sampai gitu. Ya. Itu juga kalau itu dari sisi penerjemah ya. Penerjemah ya. Gitu. Gue juga ada pengalaman nih sama penerjemah nih. Iya. Gue pernah baca buku terjemahan dan gue capek bacanya. Iya. Tapi ada satu buku luar, ya sebutlah Harry Potter. Iya. Itu gue baca terjemahan Indonesianya kok enak ya. Enak. Harry Potter, kemudian Musashi. Ya Musashi, Taiko. Kayak gitu ya. Yang dulu bukunya direbutin sama Bu Mengki. Itu memang apa ya? Memang ya kita sebut aja ya Gramedia sebagai penerbitnya. Dia memang sudah punya penerjemah yang bisa diandalkan untuk buku-buku semacam itu. Jadi memang setiap penerbit biasanya sudah punya database. Jadi kayak misalnya pernah dulu kalau Mizan mau menerbitkan tentang puisi-puisi Rumi itu, ya bahwa pembaca aslinya itu ya kayak macam Abdul Hadi WM almarhum kayak gitu. Jadi memang sastrawan sebenarnya. Jadi memang itu karena pertanggungjawaban bahwa konten yang disajikan itu harus sahih ya, harus melalui proses-proses tadi. Oke, tadi kan gue mau nanya tentang Pak Kures tapi off the record ya. Iya. Ada nggak lo pengalaman lo berhadapan dengan lo sebagai editor ya, Iya. berhadapan dengan penulis yang menolak hasil kerja lo? Belum pernah. Oh belum pernah. Karena memang biasanya secara lisan gue itu ngomong dulu ke orang naskahnya. Jadi kan ketika naskah itu masuk. Biasanya gue speed reading, baca cepat gitu kan untuk memahami ini, dan udah mulai kelihatan tuh di mana perubahan-perubahan itu. Kemudian gue minta ketemu biasanya tuh sama sama penulisnya, buat menjelaskan tentang kemungkinan perubahan-perubahan ini. Oh gitu ya, lu udah ada clone dulu ya? Iya, jadi gini, gimana Pak kalau saya ubah gini, kalau dia nggak bersedia ya udah, berarti gue nggak mau edit gitu loh. Oh gitu. Iya, dan sejauh ini yang gelarnya profesor pun nggak keberatan gitu. Karena memang jadi sepanjang perubahan-perubahan kita itu memang kalau bahasa orang sekarang ada dalilnya. Ada dalil. Iya. Ada penjelasannya. Tapi gitu. Dalil bisa berhadapan dengan dalih loh. Iya. Jadi memang biasanya gue berangkat dari pengalaman yang udah biasanya untuk apa sih namanya, untuk menghindari adanya konflik ya dengan penulis ya, biasanya di awal gue tuh sudah membuat kayak semacam kontrak lah, walaupun itu cuma secara lisan ya, antara editor dengan penulis. Gitu. Yang berat itu kalau ada penulis ya yang guru besar, kemudian dia menitipkan tulisannya melalui orang dalam penerbit. Tapi menurut tinjauan gue naskah itu nggak layak, itu ya. Itu gimana? Itu berat Pak ngasih penjelasan. Gitu ya. Karena ada kekuatan ordal ya. Iya gitu. Tapi akhirnya lo kerjain? Enggak. Oh enggak. Ya. Lo kenapa lo bisa tolak? Ya karena tadi kan bahwa yang diterbitkan oleh apa sih namanya, oleh penerbit itu tidak melulu buku yang bagus kan. Iya. Tapi juga buku yang harus
Jadi harus ada estimasi dulu ya, ini buku bakal ada yang baca nggak? Gitu ya, kayak begitu. Itu biasanya yang argumen itu yang gue pakai. Buku ini bagus Pak, tapi saya bingung ngejualnya di mana. Nah, gitu ya. Nah biasanya kalau yang dia itu punya duit, dia yang modalin tuh. Oh gitu. Nah itu lain lagi tuh bisa. Lain lagi tuh. Gitu. Karena ya itulah ya. Ya karena gue kan sebagai karyawan, gue harus memberikan untung dong ke perusahaan, ke tempat gue bekerja gitu. Benar. Ada nggak ketika lo bekerja sebagai editor, baik dulu di korporasi maupun sekarang di freelancer lo ya berarti ya, freelance ya. Naskah yang emang membuat lo sangat istilahnya tuh berat banget ngerjainnya, istilahnya berdarah-darah lah gitu. Ada nggak sih lo ngalamin kayak gitu, dan apa yang lo lakukan? Itu ada buku. Dan biasanya persoalannya di mana yang bikin lo agak-agak emosi lo masuk di situ gitu loh? Biasanya kalau yang naskah asli ya, bukan terjemahan, itu sejak awal udah terdeteksi sebenarnya. Dari kan kita kan dia itu kan orang kalau mau minta diterbitin itu kan dia kirim naskah dulu dan kita pelajari. Dengan jam terbang yang tinggi itu gue udah bisa mendeteksi ini tingkat kerusakannya karena memang kemampuan berpikir dan artikulasi penulis yang memang sudah nggak mungkin bisa diperbaiki, atau cuma persoalan teknis gitu ya. Gitu. Nah, kalau jika memang tingkat kesalahannya itu karena memang persoalan teknis, itu masih bisa diterima gitu ya. Tapi kalau memang ini ternyata terkait dengan kompetensi si penulis, biasanya itu gue tolak. Oh gitu. Iya, jadi sejak awal itu udah terdeteksi gitu ya. Dan lumayan banyak juga itu yang naskah-naskah yang gua tolak itu yang udah berlabel guru besar itu ya. Oh gitu ya. Ya. Yang repot itu kan naskah terjemahan. Iya. Jadi kita mengasumsikan karena sebelum diterjemahkan kita tahu kan udah ada transaksi dengan literary agent tentang royalti, tentang copyright. Copyright buku tersebut kita udah bayar, gitu kan ya. Otomatis bahwa buku itu harus terbit. Jadi, nah ternyata ketika sudah diterjemahkan, kualitas terjemahannya itu buruk sekali. Tuh. Kalau karena biasanya kalau editor di penerbitan itu dalam satu waktu yang bersamaan dia bisa mengerjakan 2-3 buku dan kayaknya nggak mungkin dipegang, ya kita terjemahkan ulang biasanya. Waduh, 2 kali ini. 2 kali kerja. 2 kali kerja gitu ya. Tapi kalau misalnya kita senggang itu, ya kita apa sih namanya, kita garap sendiri dengan jadi kita mengedit seperti menerjemahkan ulang. Jadi ya pokoknya tingkat kerusakan udah sangat parah lah gitu ya. Dan itu yang jangan coba-coba lo pas pada saat gue sedang mengedit naskah semacam itu dekat-dekat gue gitu ya. Gitu ya. Iya. Itu tensi tinggi. Itu ya. Luar biasa itu. Gitu ya. Harusnya gue datang malah bawa gitar gitu. Kita bawa main FIFA yuk. Kayak gitu. Ketika gue nulis naskahnya dengan yang ketika udah jadi, gue punya kesadaran. Ternyata setelah dipegang sama editor, gue nggak kepikir ngemas kalimatnya kayak gitu. Gitu. Nah, lo boleh nggak ceritain, ngasih masuk, terserah seburuk-buruknya naskah gue gitu. Karena gue pengen ngasih tahu sih ke penonton betapa pentingnya itu seorang penulis menganggap pentingnya seorang editor gitu loh. Gitu. Gimana menurut lo? Ya kalau gue mau bukan teman gue gitu kan ya. Ya nggak apa-apa, kan kita belajar. Gue juga. Tapi ya kan lo sendiri ngerasain sebelum ini masuk. Iya. Penerbit itu kan kalau salah 2 kali sampai 3 kali gue kembaliin ya. Iya. Dengan sejumlah catatan. Gitu itu kan, sebelum masuk penerbit pertama. Iya. Penerbit pertama kan dengan sejumlah catatan gitu kan ya. Itu. Dan gue capek banget tuh baca email lo. Iya, gitu kan ya, karena memang biar kerja gue juga nggak terlalu berat gitu kan. Sampai naskah menurut gue ini udah layak buat diolah kayak begitu. Dan
Ya karena ya gue sendiri sebenarnya penikmat buku-buku fiksi kayak gini gitu kan ya. Jadi kalau misalnya kalimat-kalimat yang nggak lancar dan sebagainya, ya berarti gua ubah aja tuh kalimatnya. Tapi dengan pertimbangan bahwa itu nggak mengubah dari pesan yang mau disampaikan oleh lu sebagai penulis gitu kan, ya semacam itu. Jadi karena itu berangkat dari kalau suatu misalnya ungkapan bisa kita buat lebih indah dari yang ada, kenapa enggak gitu kan ya. Iya. Tapi tetap ketika nanti dibaca oleh pembaca itu yang dikenang itu wah luar biasa nih penulisnya. Gitu. Oh iya, keren banget. Keren banget penulisnya gitu kan ya. Ada emang temen gue yang sampai, tapi itu gue yakin sih di naskahnya tuh gue memang menuliskan itu, cuman mungkin ada yang diubah-ubah gitu ya. Jadi ketika dia bilang, "Teh, lu tuh gila ya. Lu menuliskan di bab yang ketika lu ketemu Malik, ngobrol, dan lu bisa menuliskan gimana lu bisa menceritakan Malik sambil ngerokok, itu asapnya itu lu menggambarkan tentang gerakan asap dari ujung rokok, plung, seperti itu. Seingat gue itu naskahnya di gue juga memang begitu. Iya. Cuma kayaknya ada yang lo. Iya, karena memang dan itu nggak semua editor bisa melakukan itu. Jadi kan tergantung dari bacaan si editor ya. Nah kebetulan kan gue sebagai penikmat novel-novel Pram, kemudian Seno yang detail banget ya. Iya, kemudian Seno apalagi ya, Seno Gumiraji Dharma yang kemampuan deskriptifnya itu juga luar biasa. Kemudian juga membaca karya-karya terjemahan dari Sapardi dan sebagainya, kemudian juga Romo Mangun, Budi Dharma dan sebagainya. Jadi itu hasil dari bacaan itu sangat. Jadi sebenarnya bacaan itu bukan hanya mempengaruhi si penulis gitu kan ya, tapi juga buat editor gitu ya. Ketika dia mendapati dalam naskah yang diedit diksinya ini kurang pas gitu kan ya, dia bisa mengubah itu sebenarnya. Yang tentunya supaya fair dia harus melaporkan semua itu ke penulis. Makanya sebelum kita proses lebih lanjut, setelah kita edit biasanya kita kembalikan lagi ke penulis untuk dia baca ulang. Setuju nggak dia? Betul. Gitu kan ya. Jadi ini gue cerita ya, sebelum buku ini jadi, gue itu komunikasi nih ke DJ karena memang karena memang yang memprovokasi gue menulis Jihad Terlarang itu kan lu ya. Ya mungkin ya. Iya. Gue sendiri mencoba untuk melupakan itu gitu ya. Itu gue ingat banget di Indonesian Book Fair. Kita ketemu di Senayan. Waktu gue masih ngontrak di Kampung Hutan, Ciputat ya. Dan lo masih di Mizan. Masih di Mizan. Di situ lo bilang, kenapa nggak lo novelin aja? Kalau lo mau novelin, belum ada loh novel di Indonesia yang ngebahas tentang fenomena gerakan bawah tanah. Itu gue ingat. Iya. Gitu, lo ngomong kayak gitu. Entah itu omongan dari lo langsung atau mungkin dari circle lo di penerbit ya. Gitu. Akhirnya ya udah. Saat itu kan gue kurang pede ya. Iya. Lo bisa ngelihat gue sendiri kan. Iya. Gue mau, cuma lo bantuin gue. Oke. Dan akhirnya bukan 2-3 kali dia naskah yang gue kirim tuh 4-5 kali. Dan sebenarnya ketika saat mengedit ini, ya gue tertolong sebenarnya. Gue mendapatkan buku dari Ahmad Tohari. Lingkar Tanah, Lingkar Air. Lingkar Tanah, Lingkar Air. Gue banget tahu banget itu. Ya gitu. Jadi tema yang digarap sama, cuman beda setting aja. Kayak gitu. Dan gue banyak mendapatkan bentuk narasi, kemudian diksi, cara penguahan sebagainya dari buku itu. Dan itu sebenarnya yang gue jadikan pegangan sebenarnya, bukan karena gue paham novel sebenarnya. yang gue jadikan pegangan buat memberikan masukan-masukan ke lu untuk memperbaiki buku ini. Iya. Ya, karena gue ingat banget. Jadi sekali lagi bacaan kita
Itu pengaruhnya tuh luar biasa gitu. Iya, karena gue jadi sama dia tuh dulu bukan cuma sekedar dicerewetin tuh naskah gue, tapi juga dikasih lu baca nih Lingkar Tanah Lingkar Air. Iya. Gue ingat. Itu setelah gue selesai baca. Iya, setelah selesai baca kan. Dan setelah lu kayaknya mau give up itu kan, mau nyerah. Iya, kayaknya gue kagak bisa dah kayaknya ini. Iya. Gue suruh baca itu loh kan. Lingkar Tanah Lingkar Air. Dan lu termotivasi kembali kan. Betul. Setelah gue baca itu Ahmad Tohari Lingkar Tanah itu, makanya gue nggak bisa lupa itu novel itu. Karena gue sempet mau nyerah nih, bro, nulis ini nih. Capek gue diomelin mulu sama dia. Apaan nulis kayak gini? Bla bla bla. Gue setiap ada email dari DJ, apa lagi nih? Iya, zaman dulu kita belum ada WA ya. Belum ada WA, kita email dan DM. Yahoo Messenger. Iya, betul. Yahoo Messenger. Akhirnya kita banyak ngocehnya di Yahoo Messenger kan. Di email gue udah bangke nih si DJ ngirim lagi nih email. Pas gue lihat, oh gini. Aduh, sampai gue capek banget. Nah, akhirnya kita YM dulu Yahoo Messenger gitu kan. Lu baca buku ini. Pas gue baca, memang ngaruh banget itu Lingkar Tanah Lingkar Air itu membuat gue, oh bisa gue kayak gini. Gitu. Karena memang ya itulah, nggak jauh-jauh beda suasananya, cuman beda setting. Bilang, waduh, makasih banget gue sama lo. Iya. Gitu, cuma ya itu. Karena dia seorang editor, sering dilupakan. Tapi gue enggak. Pembacanya, ketika dia mendapatkan kalimat-kalimat bagus itu, wah hebat penulisnya itu kan ya. Iya, saking nggak bedanya gue lagi ketika buku Jihad Terlarang cetakan pertama itu diminta dibahas di Litbang Departemen Agama di Taman Mini, inget nggak lo? Iya. Yang ternyata itu gue ngajak dia, bukan ngajak penerbit, gitu. Karena kita nginep di sini ya. Kita bahas dulu, gue bikin naskahnya ya kan, presentasinya. Asli gue nggak pede banget pertama tuh. Kita kalau ditanya ini gimana, Pak? Kalau ditanya, kayak gitulah. Itu rahasia. Iya, tapi dia nggak pedenya cuma tahap-tahap awal aja gitu kan ya. Sebab ketika dia diundang sama UGM dan di beberapa tempat yang lain, dia udah berani kok tampil sendiri gitu kan ya. Iya, gitu. Karena bekal yang momen pertama tuh penting banget buat gue. Dan di situ gue nggak bisa ngelupain gue belajar dari lu. Gimana ntar kalau pertanyaan ini karena kan ada kekhawatiran juga kan. Ini yang gua tulis tentang pergerakan bawah tanah yang memang sangat dibenci di Indonesia oleh pemerintah kan gitu. Dan gue punya kecurigaan ntar yang hadir kayaknya bukan cuma orang Litbang Agama nih, dan ternyata bener kan, ada yang macem-macem gitu. Dan itu ya setelah itu gue lebih rileks sih. Awalnya gue stres, habis gue sampai mikir, sialan gue habis nulis novel ini gue malah stres hidup gue. Gitu, karena kan banyak banget gangguan lah gitu. Gangguan baik dari bawah tanah maupun gangguan dari yang berwenang. Nah, mungkin pada saat itu gue lupa menyampaikan bahwa untuk penulis kritis itu memang kayaknya gangguan itu cuma udah satu paket gitu ya. Itu gue nggak pernah tahu sebelumnya. Jadi kayak jurnalis, kemudian penulis yang kritis itu memang pasti ngalami gangguan itu gitu. Apalagi ada penulis yang berani mengangkat tema yang ada kesan ditabukan lah. Ya, yang selama ini sangat-sangat disembunyikan dari kenyataan. Gitu ya. Walaupun sebenarnya nomor ini nggak kritis sebenarnya. Enggak kritis. Tapi buat yang sejenis gitu kayak tadi kan buat penulis-penulis yang kritis. Justru gue mengkritisi gerakannya. Iya. Gitu. Ya semacam itulah gitu. Jadi sebenarnya itu gue lupa menyampaikan bahwa itu salah satu konsekuensi ya. Betul. Dan itu yang dosa lama gue tuh di situ sebenarnya. Maaf Om ya. Gue habis selesai berapa bulan nerbitin, gue malah stres. Ancaman ini itu segala macem. Waduh. Ya cuma ya akhirnya memang itu proses, kalau istilah lu itu kan pergulatan. Yang akhirnya ya udah lebih rileks. Sekarang biasa aja sekarang kan. Ya udah biasa aja, terserah. Lo mau ngapain gue, ya terserah lah, kayak gitu. Masih tentang tantangan di digital. Lu sebagai pekerja buku,
ada nggak yang akan lo lakukan mungkin bersama teman-teman lo, circle lo ya, komunitas lo? Ya bagaimanapun kita ngomongin masalah hidup ya, kebutuhan-kebutuhan hidup. Ya kan agak sulit juga ketika lo sebagai pekerja buku tiba-tiba lo jadi tukang kayu gitu. Tetap akan mempertahankan pekerjaan lo yang memang skill lo yang gue udah nggak perlu pertanyakan lagi kualitasnya. Itu ada nggak sih obrolan di circle lo tuh menghadapi tantangan di platform digital atau mau masuk, mau bikin apa, mau ngapain gitu? Ya, yang bahkan udah gue jalanin ya. Jadi kayak semacam membentuk virtual publishing gitu ya. Jadi jasa penerbitan. Itu biasanya segmennya adalah orang-orang yang akan menerbitkan bukunya secara self-publishing gitu ya. Jadi kita membantu dia untuk memproses naskah dia sampai siap cetak gitu ya. Jadi siap cetak dan layak baca kali ya? Iya udah pastilah itu kan. Jadi kadang kan prosesnya kan dari mulai editing, layout apa semua kayak begitu. Pokoknya kita menjamin bahwa kualitas teks dari naskah tersebut itu bisa dipertanggungjawabkan itu ya. Itunya. Itu makanya sebenarnya kalau yang self publishing ini maupun yang digital publishing ini tidak menghilangkan bagian itu ya, bagian quality control tadi. Quality control tadi sebenarnya nggak terlalu masalah sih gitu. Kan cuma beda platform aja. Nah cuman sayangnya ini bahwa quality control ini lebih banyak tidak dilakukan ketimbang dilakukan, walaupun misalnya mereka yang punya concern, yang penulis dalam tanda petik yang punya concern terhadap kualitas teks, biasanya dia itu mau sedikit repot dan menambah biaya produksi dengan meminta agar naskahnya itu diperiksa gitu ya. Ya buktinya kan sampai saat ini gue masih dapat job ya, buat walaupun nggak sekencang dulu lagi gitu kan ya, dari orang-orang yang entah itu kumpulan makalahnya atau disertasinya pengen diterbitkan dalam bentuk buku gitu kan. Itu kan gue harus mengubah format disertasi yang serius, yang rigid, rinci dan sebagainya dalam sebuah buku yang kira-kira bisa dikonsumsi ya kan, dari secara konten dan format ya mesti gue sesuaikan kayak begitu. Menjadi bacaan populer. Menjadi bacaan populer. Itu diantara yang udah gue lakuin sama teman-teman sih kayak begitu gitu Mas. Ya gue sih berharap mereka yang sekarang udah, buat gue sebenarnya nggak masalah ya dia itu mau menerbitkan melalui penerbit konvensional, kemudian self publishing atau digital publishing. Gue pikir sepanjang kualitas teks yang disajikan itu bisa dipertanggungjawabkan is okay gitu. Dan untuk bisa menghasilkan kualitas teks itu ya mau nggak mau itu tetap harus ada proses tadi yang quality control tadi. Ya. Oh berarti bisa dong ya kalau misalkan ada penonton ini yang dia memang mau serius nerbitin buku yang nggak sekadar jadi, baik itu konvensional maupun di sekarang adalah digital atau self publishing, itu bisa ke lu ya? Bisa, makanya nama ada nggak nama platformnya atau nama brandnya? Virtual publishing itu namanya itu Ronin Publishing. Oh, jadi karena memang Ronin. Jadi pekerja ini memang para Ronin yang udah dia orang-orang yang tadi pernah bekerja di penerbitan, dari mulai setternya, kemudian desain cover, sampai yang itunya. Itu memang X ya, orang-orang yang tadinya bekerja di penerbitan sekarang udah nggak lagi, makanya itu karena ya gue dan teman-teman udah nggak bertuan lagi gitu ya. Sebagaimana dalam samurai itu kan menjadi Ronin. Bahkan kalau mereka itu minta sekaligus dicetak pun kita punya ini juga. Udah punya channelnya. Karena memang kita juga punya apa sih namanya, punya jaringan lah gitu ya, punya jaringan dengan bukan cuma dengan teman-teman penerbit, tapi juga dengan teman-teman yang ada di percetakan ya. Nah ini harus dibedakan ya antara percetakan dengan penerbitan ya. Beda itu. Oh jadi Ronin Publishing. Ronin Publishing. Iya kontaknya personal aja ya. Jadi kalau ada teman-teman yang mau
lu bisa langsung kontak gua aja. Nanti gua bisa hubungin gitu. KMT gitu ya. Gitu kan lumayan lah gua 2% mah. 2,5%. Oh 2,5% mustahik dong gua. Ya itu. Oh enggak loh. Enggak deh. Bangke lo. Gua tambahin itu. Oke deh, DJ. Thank you banget ya. Sip. Obrolan kita yang mudah-mudahan ini ya gue sih berharap podcast gue ada manfaatnya lah gitu ya buat orang-orang yang dengerin gitu. Buat lo yang pada mau punya karya ya karena menulis sebuah karya ya lo nanti bisa melalui Ronin Publishing tuh juga. Nanti gue bantu deh. Itu karena banyak juga sih teman-teman gue yang bilang, "Bang, pengen nulis buku, Bang." gitu. Iya. Lo udah punya bahannya? Belum sih. Apa yang gue edit kalau belum ada bahannya gitu ya pengen banget gitu ya gitu. Tapi terutama yang doktor-doktor yang lo punya disertasi lo bahkan mungkin skripsi yang mau dibukukan nanti itu bisa ya dikemas dalam bentuk buku tadi kan udah dibahas kayak gitu. Oke ya, thank you ya DJ ya. Yuk.